Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy dengan NIM A1C3200047 dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang seorang fisikawan yaitu Enrico Fermi. Nah, langsung saja yaitu Enrico Fermi ini lahir pada tanggal 29 September 1901 di Roma, Italia. Nah, ia ini meninggal pada tanggal 28 November 1954 di Chicago, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang ilmuwan Amerika kelahiran Italia yang merupakan salah satu arsitek utama zaman nuklir. Dia mengembangkan statistik matematika yang diperlukan untuk mengklarifikasi kelas besar fenomena subatomik, menjelajahi transformasi nuklir yang disebabkan oleh neutron dan dia yang juga yang pertama kali mengendalikan reaksi berantai yang melibatkan fisi nuklir. Dia dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1938 dan penghargaan Enrico Fermi dari Departemen Energi Amerika Serikat. Nah, kehidupan awal dan pendidikan seorang Enrico Fermi. Ayah Fermi ini bernama Alberto Fermi. Dia adalah seorang inspektur kepala perkeretaapian pemerintah. Nah, ibunya bernama Ida De Gatis, seorang guru sekolah. Pada tahun 1918, Enrico Fermi ini memenangkan beasiswa ke Scuola Normale Superiore yang terkenal di Universitas Pisa, di mana Enrico Fermi ini pengetahuannya tentang fisika terkini bermanfaat sekali bagi para profesor pada saat itu. Nah, setelah menerima gelar doktor pada tahun 1922, Fermi menggunakan beasiswanya dari Kementerian Instruksi Publik Italia dari Yayasan Rockefeller untuk belajar di Jerman di bawah naungan Max Born di Universitas Göttingen dan di Belanda di bawah Paul Ehrenfest di Universitas Negeri Leiden. Karirnya di Eropa. Nah, pada tahun 1924, si Fermi ini nih pulang nih ke Italia untuk posisi sebagai dosen fisika matematika di Universitas Florence. Nah, penelitian awalnya pada saat di Eropa itu yaitu dia melakukan penelitian tentang relativitas umum, mekanika statistik, dan mekanika kuantum. Contohnya, degenerasi gas atau penampakan fenomena tak terduga. Dan beberapa kasus yang dijelaskan oleh statistik Bose-Einstein yang menggambarkan perilaku partikel subatomik yang dikenal sebagai boson. Nah, pada antara tahun 1926 dan 1927, Fermi dan seorang fisikawan Inggris yaitu Pam Dirac secara mandiri mereka itu mengembangkan statistik baru yang sekarang dikenal sebagai statistik Fermi-Dirac. Nah, untuk menangani partikel subatomik yang mematuhi prinsip eksklusi Pauli, partikel ini yang meliputi elektron, proton, dan neutron. Nah, pada saat itu belum ditemukannya neutron. Dan partikel lain dengan putaran setengah bilangan bulat, yang sekarang kita kenal sebagai fermion. Ini merupakan kontribusi yang sangat penting bagi fisika atom dan nuklir, khususnya pada periode ini, pada tahun itu, ketika mekanika kuantum pertama kali diterapkan. Nah, selama akhir 1920-an, mekanika kuantum ini memecahkan masalah demi masalah dalam fisika atom. Si Fermi ini lebih awal dari kebanyakan orang lain menyadari bahwa medan tersebut menjadi habis bagaimanapun dan dia dengan sengaja mengubah fokusnya ke bidang fisika nuklir yang dikembangkan secara lebih primitif. Di sini saya juga akan menjelaskan eh, karirnya di Amerika. Nah, karirnya di Amerika ini yaitu dia menetap pertama kali di New York City dan kemudian di Leonia atau New Jersey.
Fermi memulai kehidupan barunya di Universitas Columbia di New York City. Nah, pada saat dia pertama kali datang ke New York City, pada beberapa minggu setelah kedatangannya, dia mengejutkan komunitas fisika yang ada di New York City, yaitu bahwa berita bahwa uranium itu dapat terbelah. Dan itu tuh mengejutkan komunitas fisika. Nah, para ilmuwan yang telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa inti dapat memuntahkan bongkahan kecil seperti partikel alfa, partikel beta, proton, dan neutron, baik dalam radioaktivitas alami atau saat dibombardir oleh proyektil. Namun, mereka belum pernah melihat nukleus terbelah hampir menjadi dua. Implikasi menariknya itu dan tidak menyenangkan dan mereka diakui secara luas. Ketika uranium dibelah, beberapa massa diubah menjadi energi. Nah, menurut formula terkenal yaitu Albert Einstein, E sama dengan mc kuadrat, uranium juga memancarkan beberapa neutron selain fragmen yang lebih besar. Jika neutron ini dapat diperlambat untuk memaksimalkan efisiensinya, mereka dapat berpartisipasi dalam reaksi berantai yang terkendali untuk menghasilkan energi, yaitu reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir ini dapat dibangun. Neutron yang sama yang bergerak dengan kecepatan tinggi awalnya juga dapat berpartisipasi dalam reaksi berantai yang tidak terkendali, membebaskan sejumlah besar energi melalui banyak generasi peristiwa fisi. Semuanya dalam sepersekian detik, yaitu bom atom yang dapat dibuat. Nah, pada tahun 1932, seorang ahli fisika Inggris, James Chadwick, telah berhasil menemukan partikel subatomis yang namanya neutron. Mulai dari tahun 1934, Fermi meneruskan dengan cara mengirimkan arus partikel berkecepatan tinggi terhadap atom dengan neutron. Percobaan-percobaannya ini menunjukkan bahwa banyak jenis atom sanggup menyerap neutron, dan dalam banyak hal, atom-atom yang dihasilkan dari pengubahan nuklir ini mengandung radioaktif. Nah, Fermi ini kan mengembangkan teori statistik yang digunakan untuk melukiskan tingkah laku penyatuan partikel dalam jumlah besar yang terpisah-pisah. Jenis yang kini dihubungkan sebagai fermions karena elektron, proton, dan neutron, tiga gugus bangunan yang terdiri dari benda biasa ke semuanya. Nah, teori Fermi ini punya makna yang sangat penting buat ilmu pengetahuan. Statementnya ini membuka kemungkinan kita mempunyai pengertian lebih baik tentang bagian pokok inti atom, tentang tingkah laku penurunan mutu suatu benda atau seperti terjadi pada bagian dalam sejenis bintang-bintang tertentu, dan tentang unsur-unsur yang terkandung dari sifat-sifat logam. Ini jelas merupakan topik masalah yang punya banyak guna. Nah, pada tahun 1933, Fermi ini merumuskan teori tentang kemerosotan beta. Yes, kemerosotan beta ini sejenis dengan radioaktivitas yang mengaitkan perbincangan kuantitatif pertama kali tentang neutrino dan interaksi lemah. Dua topik penting dalam dunia fisika masa kini, penyelidikan macam itu kendati tidak gampang dipahami awam, menempatkan Fermi selaku salah seorang ahli fisika terkemuka di dunia. Tetapi hasil karya Fermi ini paling penting belumlah muncul. Nah, si Fermi ini juga melakukan proyek yaitu pembuatan bom atom pada tahun 1939. Nah, pada tahun 1945, tak ada bom atom yang digunakan dalam peperangan, tetapi sejumlah besar reaktor nuklir dibangun untuk pembangkit energi bagi tujuan-tujuan damai.
reaktor-reaktor tampaknya bahkan akan punya arti lebih penting di masa depan. Lebih dari itu, beberapa reaktor juga digunakan untuk memproduksi radioisotop yang berguna, yang digunakan di bidang kedokteran dan penyelidikan ilmiah. Jadi, reaktor juga dapat lebih menaklukkan merupakan sumber plutonium, bahan utama atau substansi yang dapat digunakan untuk membuat senjata-senjata atom. Ada ketakutan yang bisa dimengerti bahwa reaktor nuklir bisa menjadi bencana besar buat kemanusiaan. Tetapi tak ada yang menganggap bahwa penemuan itu barang sepele. Entah untuk kebaikan atau untuk keburukan, hasil karya Fermi ini akan punya pengaruh yang luas yang di masa-masa mendatang. Nah, itu sajalah penjelasan saya tentang Enrico Fermi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dari penjelasan saya ini dapat bermanfaat eh, bagi kalian yang mendengarkan, bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.